selama para ulama bersepakat bahwa selama ada penghalalan apa yang haram dan pengharaman apa yang halal, maka berarti dia telah berdusta terhadap Allah atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 17 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat sore, terutama selama mewabahnya COVID-19 ini, membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita pada kesempatan kali ini membaca Al-Kabiratul Rabi'ah Al-Kabiratul Rabi'ata Asyarah, dosa besar yang ke-14, Al-Kadhibu ala Allah Azza wa Jal wa ala Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh-contoh jenis-jenis berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Allahu azza wa jal wa yawmal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Mukanya menjadi hitam. Kalau kita buka tafsiran para ulama, apa yang dimaksud dengan wujuhuhum muswaddah? Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya wujuhum muswaddah, kata beliau, wal wujuhu wa in kanat marfu'atan bi muswaddah fa inna fiha ma'na nasab li'annaha ma'a khabariha tamamun tura, yang artinya, dan wujuh meskipun di sini disebutkan secara marfu' dengan muswaddah, maka di dalamnya maknanya adalah nasab, karena dia bersama khabarnya secara sempurna bisa dilihat. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, makna muswaddah adalah menjadi hitam, dan ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan humul ladzina yaqulun in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Menafsirkan ayat di atas, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'i, berkata, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, jika kami mau, kami pasti melakukannya, dan jika kami tidak mau, kami pun tidak melakukannya. Jadi yang disebut dengan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diingat. Orang yang berdusta terhadap Allah adalah orang yang tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengatakan, kalau kami ingin maka kami melakukannya, dan kalau kami tidak ingin maka kami tidak melakukannya. Ini berarti mereka tidak percaya takdir, bahwasanya semua keinginan hamba di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir ayat 29. Naam. Wa qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi, wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi kufrun yanqulu 'anil millah. Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriyah, Ibnul Jauzi, kalau tidak salah beliau Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ulama Islam ya abad ke-6 Hijriyah, wafat pada tahun 597 Hijriyah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, sekelompok ulama berpendapat bahwa berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan kekufuran. Yang qulu anil millah,
mengeluarkan pelakunya dari agama. Wala raiba anna al-kadhiba 'ala Allahi wa 'ala rasulihi fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufru mahadh. Dan tidak disangsikan lagi bahwa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah benar-benar kekufuran. Wa innama sya'nu fil kadhibi alaihi fima siwa dhalik. Namun yang masih diperbincangkan adalah berdusta dalam masalah-masalah selainnya. Jadi seakan-akan Ibnul Jauzi rahimahullah, Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan kepada kita bahwa para ulama bersepakat, siapa yang menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, maka ini adalah benar-benar kekufuran, tidak diragukan lagi. Pokoknya kalau sudah tahlil ma haram wa tahrim ma halla, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini kekufuran. Ya, maka hati-hati jangan sampai seseorang melakukan hal ini. Kalau seandainya Allah mengharamkan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalkan ayat-ayat tentang pengharaman yang begitu jelas, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, ini jelas-jelas Allah mengharamkan, ya, bangkai, darah, daging babi dan semua hewan yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang menghalalkan ini, maka berarti dia melakukan perbuatan yang benar-benar kekufuran. Melakukan perbuatan yang benar-benar kekufuran. Kemudian juga diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, sampai akhir ayat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, baik di sini ibu kandung ataupun ibu tiri yang dinikahi oleh bapak, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan. Maksudnya adalah bibi, tapi dari saudari bapak, atau saudara-saudara ibu yang perempuan, ya, atau anak-anak perempuan sampai akhir ayat, silahkan dilihat. Nah, apabila ada yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dari menikahi hal-hal orang-orang tersebut, maka berarti dia telah melakukan perbuatan kekufuran yang sangat. Pokoknya apabila Allah telah mengharamkan sesuatu kemudian dia halalkan, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran yang benar-benar kufur. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, ya, kemudian ada orang yang mengharamkannya, maka ini termasuk perbuatan benar-benar kekufuran, ya, benar-benar kekufuran. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini ayat memberikan pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan
menjadikan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini halal, yang baik-baik halal. Ya. Maka siapa yang mengharamkan yang Allah halalkan, berarti dia perlu mendatangkan dalil. Jika dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan tidak ada dalil, maka berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini perbuatan benar-benar kekufuran. Lihat lagi ayat yang lain tentang mengharamkan. Ini bahaya ya, mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Maksudnya apa yang ada di atas muka bumi ini berupa perhiasan asal hukumnya halal. Ya, kecuali yang diharamkan oleh Allah seperti laki-laki tidak boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Tapi asal hukumnya yang lain-lainnya halal. Ya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Nah, hati-hati ya, jangan sampai seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh yang lain lagi, di antaranya yaitu surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Artinya, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, yaitu seperti yang sudah saya ungkap, zina dan segala macam yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Termasuk juga di dalamnya perbuatan keji adalah homoseksual, lesbian, perbuatan keji. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, maka siapa yang menghalalkan perbuatan-perbuatan keji ini, berarti dia telah melakukan dusta terhadap Allah, kekufuran yang benar-benar kufur. Nah, kemudian penulis atau Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, namun yang masih diperbincangkan adalah berdusta dalam masalah-masalah selainnya. Apa maksudnya berdusta dalam masalah-masalah selainnya? Maksudnya adalah seorang yang melakukan perbuatan dusta terhadap Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, selain menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka di sini berarti masih khilaf di antara para ulama. Apakah hukumnya dia kekufuran ataukah tidak? Kekufuran ataukah tidak? Contoh misalkan yang masih diperbincangkan oleh para ulama, di antaranya adalah mengatakan pendapat-pendapat dari para ulama rahimahumullahu ta'ala yang tidak sampai kepada penghalalan apa yang haram atau pengharaman apa yang halal. Maka ini diperbincangkan hukumnya, hukum kekufurannya, apakah kekufuran ataukah tidak. Tetapi tetap dinyatakan dia berdusta terhadap Allah dan berdusta terhadap Rasulullah SAW. Pokoknya intinya, selama para ulama bersepakat bahwa selama ada penghalalan apa yang haram dan pengharaman apa yang halal, maka berarti dia telah berdusta terhadap Allah atau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penulis membawakan dalil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam.
Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta terhadap diriku secara sengaja, hendaklah bersiap-siap menempati tempat berbaring dari api atau sebuah rumah di Jahannam. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat, tidak diterjemahkan di sini oleh penulisnya atau oleh penerjemahnya. Di sini, barang siapa yang berdusta atasku, dibangunkan untuknya sebuah rumah di neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Az-Zubair bin Al-Awwam dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadis riwayat Imam Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslimnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Barang siapa yang berdusta atasku, dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, di neraka Jahannam maksud saya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa yang disebut dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, apa yang disebut dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu yang disebut dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan tentangku yang belum aku ucapkan. Nah, inilah yang disebut dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini yang disebut dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang mengucapkan dan ucapannya disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapannya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk daripada berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, apa yang dimaksud dengan berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu mengaku menjadi nabi atau rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada nanti di akhir zaman orang-orang yang para dajjal tukang dusta. Para dajjal dan tukang dusta. Siapa mereka? Yang mengaku menjadi rasul. Mereka adalah orang-orang yang mengaku menjadi rasul. Saya bacakan hadisnya. Di antara hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada di akhir umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kalian apa yang belum kalian dengar, dan juga apa yang belum
nenek moyang kalian dengar, maka jauhi mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, sayakunu fi ummati dajjalun kadzabu yuhadditsunakum bi bid'in minal hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Yang artinya, akan ada di umatku para dajjal, tukang dusta, meriwayatkan kepada kalian dengan hadis-hadis yang baru yang kalian tidak pernah dengar, juga nenek moyang kalian, maka jauhi mereka oleh kalian. La yaftinunakum, jangan sampai mereka mengecohkan kalian. Kemudian ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengaku nabi. Di antara hadisnya menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumu as-sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzdzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidaklah bangkit hari kiamat sampai diutus para dajjal, tukang dusta. Jumlah mereka kurang lebih atau mendekati 30. Setiap dari mereka mengaku bahwasanya ia adalah Rasulullah. Jadi ini yang dimaksud dengan berdusta atas Rasulullah SAW. Jadi kita katakan tadi, berdusta atas Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengucapkan apa yang belum diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, berdusta atas Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga oleh Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitabnya Al-Ahkamus Sughra, oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Buldaniyat, disahihkan oleh mereka dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah dibangkitkan hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku, suku-suku dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budu al-awthan, sampai mereka menyembah berhala-berhala. Jadi nanti ada kembali penyembahan-penyembahan berhala, jangan heran. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Yang artinya, dan sesungguhnya akan terjadi di tengah umatku 30 orang para pendusta, seluruhnya mengaku menjadi nabi, dan aku adalah nabi yang paling terakhir, tidak ada nabi sepeninggalku. Ini hadis menunjukkan berdusta atas Rasulullah berarti mengaku menjadi rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berdusta atasku dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwasanya dia melakukannya dengan sengaja. Berdusta, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang tidak disebutkan, tidak pernah keluar dari Rasulullah SAW.
dengan sengaja dia lakukan itu, ya, menyandarkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengatakannya. Dengan sengaja dia lakukan itu, dia sadar sengaja. Falyatabawwa artinya ambillah tempatnya dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya dosa berdusta atas Rasulullah SAW adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Hadis sebelumnya diancam dengan neraka jahanam. Hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadhib aw wa huwa yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa meriwayatkan sebuah hadis dariku namun dia berpendapat bahwa isinya adalah dusta, maka ia termasuk salah satu pendusta. Maka ini hati-hati, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Muqaddimah Sahih Muslim. Dan ini hati-hati kepada setiap muslim agar jangan bermudah-mudah menyandarkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti zaman sekarang ini, zaman mewabahnya COVID-19, maka jangan bermudah-mudah menyandarkan ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan mudah-mudah menyandarkan ini adalah obat COVID-19 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi tidak terlalu setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya inilah doa untuk menolak COVID-19. Lebih baik dia katakan inilah doa untuk mencegah penyakit mewabah. Karena COVID-19 adalah salah satu dari penyakit mewabah. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit mewabah ataupun musibah yang merata. Seperti misalkan doa minta dijauhkan bala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, ya Allah jauhkan kami dari bala yang sulit, wa darakis syaqa, kemudian kesulitan yang menghinakan, wa su'il qadha, takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan kekalahan terhadap musuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah minta keselamatan secara umum. Jangan sampai dilabeli inilah doa untuk menolak COVID-19. Ini saya khawatir berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena COVID-19 di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada namanya COVID-19, tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat yaitu penyakit mewabah, ya, ataupun bala yang merata. Nah, ini sebutkan seperti itu. Ya, sebutkan seperti itu. Makanya beberapa kajian saya tentang COVID-19 saya sebutkan akidah seorang muslim tentang penyakit mewabah. Jadi umum, bukan hanya tentang penyakit mewabah COVID-19 saja, karena memang hadis-hadisnya tentang umum. Nah, di sini disebutkan barang siapa meriwayatkan sebuah hadis dariku namun dia berpendapat yara annahu kadzib, yang meriwayatkan tersebut dia tahu bahwa ini dusta atas Rasulullah SAW, maka ia termasuk salah satu pendusta. Apa yang dimaksud ia termasuk salah satu pendusta? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan bahwa dia adalah salah satu pendusta, maksudnya adalah
berarti dia termasuk tukang dusta yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairihi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, sesungguhnya berdusta terhadapku itu tidak sama dengan berbuat dusta terhadap selain diriku. Barang siapa secara sengaja berbuat dusta terhadapku, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham betul bahwasanya berdusta itu dosa besar. Berdusta itu adalah dosa besar. Dan lebih besar lagi kalau seandainya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan menunjukkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Masih saja seseorang berdusta dan selalu dia berdusta sampai ditulis oleh Allah dia adalah tukang dusta. Ini menunjukkan dusta, bohong adalah ataupun mengabarkan. Jadi dusta itu pengertiannya al-ikhbar khilaful waqi', mengabarkan sesuatu yang tidak sama dengan kejadian nyatanya, ya, tidak sama dengan kejadian nyatanya. Maka ahibati hafizakumullah taala, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berdusta dia adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Lebih lagi kalau seandainya dustanya tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mendustakan Allah. Nah, ini dia. Berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa berdusta terhadap Rasulullah tidak sama dengan berdusta terhadap dengan berdusta terhadap manusia biasa. Karena berdusta terhadap Rasulullah berarti dia berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan sesuatu dariku padahal aku tidak mengatakannya, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini hadisnya jelas, ya. Tidak boleh seseorang menyandarkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia bermudah-mudah, ya, menyandarkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, termasuk di dalamnya hal ini adalah yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu dan menyebarkannya kepada kaum muslimin dengan sengaja. Dia tahu hadis itu palsu,
Disebutkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu bahwa hadis ini palsu, tetapi dia bermudah-mudah meriwayatkan hadis-hadis palsu tersebut demi untuk mencari sesuatu yang aneh-aneh mungkin di dalam hadis palsu tersebut. Nah, ini masuk ke dalam hadis ini. Man yaqul anni, siapa yang berkata tentangku, malam aqul, yang belum aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempatnya di dalam tempat duduknya dari api neraka. Taib. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu ala kulli syai' illa al-khiyanah awil kadhib. Yang artinya setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai kecuali khianat dan dusta. Maksudnya setiap mukmin mempunyai tabiat, ya, yang berbagai macam. Tetapi berkhianat dan dusta itu bukan tabiat seorang beriman. Nah, ini berat, ini hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama mengatakan apa yang dimaksud yutba'ul mu'minu ala kulli syai'. Setiap mukmin diciptakan dengan beragam perangai. Apa maksudnya? Ai annal mu'mina yumkinu an yartakibal ma'asi illa annal mu'mina kamal al-iman la yumkin an yakhun aw yakdzib. Bahwa seorang beriman mungkin saja dia melakukan maksiat. Mungkin saja dia melakukan maksiat. Mungkin. Ya, karena iman naik turun. Kemudian juga bisikan-bisikan syaitan sangat kuat, ya. Nah, tetapi orang beriman yang sempurna keimanannya maka tidak akan pernah melakukan dua hal, berkhianat dan berdusta, terutama berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, nas'alullaha taufiq wal ismah innahu jawadun karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan perlindungan, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Nah, dengan begini kita sudah sampai kepada atau sudah selesai dari al-kabirah ar-rabi'ata asyrata, dosa besar yang ke-14. Maka jujur kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kenapa saya memilih membaca kitab Al-Kabair ini? Salah satunya adalah ini wejangan wasiat dari guru kita Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, bahwa kalau nanti kamu pulang maka bacakanlah terhadap umatmu, masyarakatmu, kitab dosa-dosa besar Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kenapa Syekh saya katakan? Karena kata beliau, kaum muslimin melakukan dosa, mereka tidak faham apa yang mereka lakukan tersebut adalah dosa. Maka mereka harus dipahamkan agar mereka dijauhkan dari dosa-dosa, ya. Dan ini termasuk daripada hal yang merupakan kecintaan para ulama terhadap kaum muslimin. Kecintaan para ulama terhadap kaum muslimin. Nah, berarti kita sudah selesai dosa besar yang ke-14. Taib. Kita baca berbagai macam pertanyaan sekarang. Antum bisa buka Facebook saya. Kita baca berbagai macam pertanyaan karena di sini saya mencoba membuka pertanyaan-pertanyaan belum bisa terbuka kalau dari iPad. Nah, bisa? Ahmad Zainuddin, coba buka Ahmad Zainuddin Al-Banjir. Dan
menanti pertanyaan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kaum muslimin, yaitu bahwa saya menasihatkan kepada diri saya pribadi sebelum kaum muslimin di tengah mewabahnya COVID-19 ini, hendaknya kaum muslimin menghentikan menyebarkan berita-berita korban atau kejadian-kejadian korban COVID-19. Saya beri contoh, misalkan ada video yang di dalam video tersebut petugas medis menjemput seorang anak umur 4 tahun karena terkena COVID-19. Lalu kita di situ berpikir, bagaimana nanti kalau seandainya seperti itu anak saya, kemudian bagaimana dia sendirian diisolasi, orang tuanya bagaimana. Itu contoh-contoh berita seperti itu lebih baik tidak usah dilihat dan tidak usah disebarkan. Ada, Mas? Nggak bisa. Tidak usah dilihat dan tidak usah disebarkan. Kenapa demikian? Karena itu membuat kita senantiasa terlalu takut, terlalu khawatir, sehingga lupa untuk bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lupa untuk berdoa agar minta dijauhkan dari penyakit mewabah seperti COVID-19 ini. Saya katakan, hentikan untuk melihat berita-berita korban dan menyebarkan berita-berita korban COVID-19. Penyakit COVID-19 sudah cukup kita ketahui. Apa itu penyakit COVID-19? Apa itu gejala-gejalanya? Bagaimana cara mencegahnya? Apa yang harus kita lakukan kalau keluar rumah? Bagaimana sikap kita untuk tidak terkena dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara syar'i ataupun secara tuntunan medis. Maka itu sudah cukup bagi kita. Adapun selalu setiap hari mengulik-ngulik berita tentang COVID-19, terutama korban-korban, ini membuat kita tidak tenang. Dan saya nasihatkan, perbanyak untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, kemudian bertawakal, hasbiyallah wa ni'mal wakil, bersalawat, basahi lisan dengan zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Cukupkan untuk melihat berita-berita korban, ya. Perhatikan perkataan korban COVID-19. Baik, ada lagi yang tersebar mungkin berita dari Amerika Serikat, mayat bergelimpangan dan semisalnya. Cukupkan. Tidak perlu kita untuk melihatnya. Kalau seandainya mereka muslim, maka kita doakan agar mereka mendapatkan mati syahid. Adapun kita selalu mengulik-ngulik berita tersebut, kemudian bahkan sampai menyebarkannya, maka ini dikhawatirkan seseorang akan kurang berdoa kepada Allah. Seseorang akhirnya hatinya tidak tenang. Dan menurut penelitian medis bahwa COVID-19 ini akan sangat mudah menyerang bagi orang yang turun imun di dalam dirinya. Maka itu menurunkan imun, menurunkan ketenangan, membuat hati tidak tenang, was-was. Maka saya katakan sudah cukup pengetahuan kita tentang penyakit mewabah COVID-19, kemudian taati arahan-arahan pemerintah setempat dan tenaga medis yang lebih ahli,
Kemudian ambil sebab-sebab syar'i, di antaranya berzikir pagi dan petang, berdoa banyak-banyak, minta dijauhkan dari terkena penyakit COVID-19. Ini yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan karena saya pakai iPad. Di iPad ada live Facebook saya, tetapi tidak bisa dibuka komen. Nah, sedangkan handphone saya yang satu belum bisa dibawa karena ketinggalan di rumah. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ingat, besok hari Sabtu malam Ahad pelajaran kita adalah Umdatul Ahkam, dan saya berikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa Umdatul Ahkam ini baru hadis yang ketiga kalau tidak salah, atau hadis yang keempat, karena baru-baru masih di dalam Kitabut Thaharah, bab bersuci. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.